Siapa yang tidak hadir? Prima. Prima, ini betul. Ada yang jadi puasa nantian? Oke, berarti di absen ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa, Bapak harapkan satu orang pimpin doa ke depan. Coba. Coba. Mengawali pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dimulai. Terima kasih anak Bapak Aswar telah membawakan doa kepada pagi hari ini. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita menyanyi bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. Hitungan ketiga dimulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, negara pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, Indonesia. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya langsung saja Bapak ingin menunjukkan gambar. Ya. Bisa melihat semua? Bisa. Kira-kira gambar apa ini? Orang. Iyalah, orang lah. Berbeda agama. Orang yang berbeda. Agama. Dari mana menentukan dia berbeda agama? Islam. Kristen. Dari pakaian yang dikenakannya, ya kan? Seperti halnya kalau agama Islam itu identik dengan memakai kerudung, jilbab, ya kan? Seperti itu. Jadi ini merupakan gambar berbagai macam agama yang ada di Indonesia, di mana setiap orang ini mewakili satu agama. Ada agama Islam, ya kan? Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik, terus ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. Jadi itu merupakan agama yang ada di Indonesia. Jadi dalam hal ini bisa kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu beragam, ya kan, agamanya. Tapi walaupun beragam, tapi kita tetap hidup rukun, ya. Tidak ada perpecah belahan di negara kita, ya kan? Semua masyarakat hidup berdampingan walaupun berbeda agama, tapi tetap bersatu atau tetap berhidup berdampingan dengan aman, nyaman, dan rukun. Karena itu merupakan ada semboyan negara kita itu mengatakan walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, ya kan? Nah, seperti itu. Baiklah anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang
Judulnya hidup rukun, rukun dalam perbedaan. Ya. Jadi seperti gambar yang tadi, kita bisa hidup rukun walaupun berbeda. Jadi kita harus menjaga sikap toleransi. Bahwasanya kita itu kalau di dalam masyarakat, di sekolah, ya kan, di rumah harus saling menjaga persatuan walaupun berbeda, tapi kita tetap harus bersatu. Ya. Selanjutnya, anak-anak, di sini tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah tadi judulnya hidup rukun, rukun dalam perbedaan. Jadi tujuannya di sini adalah setelah nanti mengamati gambar dan membaca cerita tentang perbedaan yang menguatkan, siswa berarti kalian ya, mampu menyebutkan manfaat hidup rukun. Jadi apa manfaat hidup rukun dan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi Bapak harapkan kalian bisa nanti menyebutkan manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah berdiskusi, nanti ada sesi berdiskusi, ya. Siswa, berarti kalian ya, mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat sebagai wujud semangat persatuan dengan benar, ya. Jadi ini Bapak harapkan tujuannya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Selanjutnya, anak-anak, sebelum lebih lanjut lagi, seperti biasa, kita sudah membuat sebuah yang namanya keyakinan kelas. Apa saja keyakinan kelas kita? Nah, kita laksanakan, ya kan? Selanjutnya? Oke. Sudah aktif kan? Selanjutnya? Sampai dengan yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi sesuai dengan keyakinan tadi, Bapak harapkan apa yang sudah kita sepakati, apa yang telah kita sepakati bersama harus kita laksanakan tanpa ada rasa takut atau terpaksa. Karena ini merupakan keyakinan kita, jadi kita lakukan dengan sukarela, dengan senang hati. Yang penting ingat tujuannya supaya ilmu kita bertambah, supaya kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke, jadi sesuai dengan judul kita tadi, rukun dalam perbedaan. Jadi di sini Bapak ada beberapa gambar, potongan gambar, ya. Memang gambar yang kecil. Nanti masing-masing memilih gambarnya sendiri. Sudah? Bapak mulai dari bagus dulu, ambil. Tapi situ saja biar Bapak yang berjalan. Ambil satu. Cepat ambil satu. Ambil satu. Duduk saja, nanti Bapak yang apa? Ambil satu. Oke. Ambil satu. Ambil satu. Oke, ambil satu. Ini salah satu gambarnya. Oke. Ambil satu. Ini sudah banyak. Ini aja. Ambil satu. Ini tadi improvement. Oke. Sudah. Jadi masing-masing sudah. Coba angkat tangan yang mendapat gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Gambar seperti ini berapa orang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Satu lagi? 4 sama Ilham. Oke, yang dapat ini. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4. Berarti pas ya. Satu kelompok nanti ada
Oke, baiklah. Selanjutnya, duduk di tempat duduk masing-masing dulu. Jadi tadi sudah yang pilih gambar masing-masing. Jadi ini coba salah satu sebutkan dulu apa makna dari gambar yang ada. Aku hidup senang, Pak. Gimana? Hidup senang. Coba lihat. Aku keluarga senang. Ya, oke. Aku bergotong royong. Bergotong royong, Aku membersihkan kelas. bersihkan keras. Oke. Jadi dari gambar yang telah dipilih tadi, pertama lihat gambar yang ini. Ya, ini merupakan contoh hidup rukun di dalam rumah, di mana dari gambar ini kita lihat suasananya sangat menyenangkan, ya kan? Selanjutnya, gambar yang ini hidup rukun di dalam kelas. Jadi semua siswa saling bergotong royong mengerjakan Kelas. membersihkan kelas. Selanjutnya gambar yang ini. Ini merupakan gambar yang menunjukkan bergotong royong di dalam masyarakat. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, baik itu di sekolah, ya kan? Jadi hidup rukun di sekolah itu dengan kita bekerja sama, ya kan? Bekerja sama membersihkan. Terus selanjutnya yang ini kegiatannya hidup rukun di dalam rumah. Jadi sesama keluarga itu kita harus tetap rukun, apalagi adik dengan adik beradik, ya kan? Jangan sampai berkelahi, ya kan Ilham? Ilham ini abangnya ada. Jadi dalam rumah itu jangan saling begaduh. Tahu begaduh kan? Tahu. Lagi. Jadi maunya harus tetap rukun di dalam keluarga. Dan di masyarakat begitu juga. Bahkan kita setelah di rumah, setelah di sekolah ini pasti kita berada di lingkungan masyarakat. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menjaga kerukunan tadi? Ya saling bergotong royong, bekerja sama, sehingga semua yang kita lakukan tadi ada manfaatnya untuk kita, terutama ketika kita melaksanakan hidup yang seperti ini, otomatis akan tercipta suasana yang aman, nyaman, damai, ya kan? Rasa solidaritas semakin bertambah, tidak ada permusuhan. Mau seperti itu kan? Jadi tanamkanlah sifat-sifat yang seperti ini di baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Oke, baiklah. Untuk lebih lanjutnya, sekarang coba dulu buat kelompok berdasarkan gambar masing-masing. Sudah? Jadi cepat buat kelompoknya. Langsung satukan saja ini. Berdiri. Berdiri dulu. Ini bisa kita buat di sini. Ambil itu. Ini. Mejanya satu kan? Keluarkan ini. Tidak, ini mejanya. Bergabung berdasarkan gambar masing-masing. Sudah, ini.
kali. Nah, Nah, sini juga. Sini situ kan? Hah? Sini sini. Lihat situ. Sini sini dulu. Nanti nggak ada dulu. Iya. Nah, pas kan? Oke. Tajam sih. Sini kan dulu, sini sikit, di situ tadi. Satu drama. Sudah, ini adalah tugas kalian ya, masing-masing kelompok. Kalau ini sama, kalau ini gambarnya rukun dalam keluarga, ini sekolah, ini lingkungan masyarakat. Oke. Ini sebuah ruang yang sederhana, ditinggalkanlah sebuah keluarga yang Lingkungan sekolah di mana? Nih, LKPD-nya. Ya. Ini rumah. Ada sini bacakan. Ini hidup rukun. Bacakan. Sudah. Dengarkan instruksi dari Bapak. Sudah. Jadi di sini tadi masing-masing sudah mendapatkan lembar kerja. Pertama, jangan lupa membuat nama kelompoknya. Buat aja kelompok 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya, di LKPD ini ada pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan bacaan yang telah ada di depan kalian tadi. Sudah. Dan selanjutnya, pertanyaan itu kalian jawab berdasarkan bacaan kalian masing-masing. Paham? paham. Jadi semuanya mengerjakan. Sudah, kerjakan cepat. Waktu 15 menit. Iya. Buat nama kelompoknya. Ini. Ini kan ini yang dibacakan nanti. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya, kalau tidak paham. Ya. Jadi di situ ada yang ini sama tulisannya ya. Judulnya itu perbedaan yang menguatkan. Ada berapa pertanyaan itu? Ada 3, ya kan? Terus kalau yang selanjutnya ada hidup rukun di lingkungan desa. Di situ ada 2 pertanyaan. Sudah, misalnya pertanyaan yang pertama. Berdasarkan cerita tentang perbedaan yang menguatkan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa perbedaan yang ada? Yang kedua, bagaimana menyikapinya? Yang ketiga, apa manfaat hidup rukun? Sudah, tulis. Ya, ini. Bacalah dulu. Ya. Masing-masing Di baca. sebuah desa yang damai, masyarakat di sebuah rumah. Ingat, membaca jangan ribut, baca dalam hati. Tak perlu ribut-ribut bacanya. Ya, ini baca. Nanti kan ada pertanyaannya. Ini sudah jawabannya. Jadi setelah kita baca, jawab pertanyaan yang ketiga ini. Ini nanti kan ada 2 pertanyaan. Setelah kita baca ini, baca pertanyaan ini. Kita harus baca. Sudah. Jadi untuk sekarang bisa terus.
Dengan penuh semangat mereka membawa alat-alat kebersihan seperti sapu, tempat sampah, dan alat lainnya. Saya merasa pada mereka bersama yang rajin mengkritik kegiatan tersebut yang menyangkut jalanan desa. Sementara itu Pak Budi membawa tempat sampah besar dibantu oleh Pak Budi yang menggunakan benda yang ketinggalan. Mereka dengan gembira membantu mengumpulkan sampah dan memasukkannya ke dalam tempat sampah yang sudah disediakan. Di sisi lain, seorang anak kecil yang senyum cerah membawa tanaman sayur ditanam di tepi jalan. Tadi ditemani oleh seorang nenek yang mengatasi sambil duduk di kursi. Akhir semua orang bekerja sama teman dan usia dengan tujuan menjaga kebersihan lingkungan mereka. Setelah selesai membersihkan desa, warga yang sudah disiapkan. Suasana semakin akrab dan penuh canda tawa. Mereka bersama senang karena lingkungan menjadi bersih. Yang lebih penting, mereka bisa melakukan bersama-sama. Kebersamaan seperti ini membuat desa tersebut menjadi tempat nyaman untuk ditinggali. Semua orang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan hidup rukun yang saling tolong-menolong menjadi wilayah selalu dijunjung tinggi oleh warga desa.
ini waktu di sini gambar ini ada di ini basuhnya ini. Jadi kalau ada lagi dapat dengan B. Ada yang menyapu, mengepel, perbedaan tulis angka dan menghapus papan tulis. Setelah kelas bersih, mereka duduk bersama untuk Mana? Ya, tulis aja ini di sarapan sebelum bel berbunyi. Sarapan sebelum bel berbunyi. Sarapan ya. sebelum kalau muatan mesin Iya, baca mata mus itu. sebelum bel berbunyi. Belajar Sudah siap? Kawan dah? Sudah siap? Sudah siap Karin? Pokoknya. Sudah? Mungkin? Thank you.
presentasi nanti. Nah, jangan ngerumpi aja. Siapa nanti yang moderatornya? Iya, yang menyampaikan, membukanya. Diskusikan bagaimana cara kalian menyampaikan hasilnya nanti. Rangkai dulu kata-katanya. Jadi biar semuanya pokoknya, ya kan? Kita setelah ini kan, setelah selesai ini kan, nanti kan tampil ke depan. Sebelum tampil itu pas lah dulu apa yang ingin disampaikan, kata-katanya dulu dirangkai kata-katanya. Bisa kan? Jadi semuanya pokoknya. Lagi. Pertama tadi kalau misalnya kita ingin presentasi seperti Bapak yang kemarin itu lah. Seperti yang selalu kita belajar itu ketika setelah selesai membuat diskusi ke depan, ya kan? Saling membuka, terus perkenalkan diri, menyampaikan hasil diskusi, dan sampaikan apa yang sudah didiskusikan. Kemudian nanti buka sesi tanya jawab, kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada, langsung tutup. Bisa? Tidak tulis. Lanjutkan, Pak. Cepat selesai. Sudah siap semua? Sudah. Oke, baiklah. Jadi semuanya sudah selesai. Saatnya siapa yang ingin pertama mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa? Sudah cepat. Kelompok ini, kelompok Alwi. Silakan ke depan di sini. Ya, di sini. Sini ya. Sudah? Dengarkan, ingat. Ketika kelompok lain mempresentasikan hasilnya, kelompok lain, kelompok yang lain, mendengarkan, memperhatikan, ya. Jangan berbicara. Bisa? Sudah siap kelompok Alwi? Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi kami. Ya, lanjut. Nama saya, perkenalkan, nama saya Alwi. Ya, lanjut. Nama saya Wendy. Nama saya Karin. Hai, adik. Pak, Bapak, ikhlas semua kok. Apa perbedaannya ada? Perbedaannya ada di Bacalah dulu yang apanya ini. Berdasarkan. berdasarkan data tentang perbedaan yang menguatkan jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa perbedaan yang ada? Perbedaan
meliputi suku, agama, dan budaya. Kedua, bagaimana menyikapinya. Kelima, sahabat menyikapi perbedaan ini dengan toleransi, saling belajar, dan berbagi tradisi seperti menari barongsai dan membuat tumpeng gede. Apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun di tengah perbedaan adalah ciptanya Gantian lah bacanya, jangan kali saja. Kasih dulu lagu ini kali. Nomor 3. Nah, ini. Apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun di tengah perbedaan adalah terciptanya kebersamaan, perdamaian, dan kerjasama yang kuat di Kuat. masyarakat. Gak usah dibilang tadi. Kelompok lain berbicara, yang lain Cerita dengarkan. tentang Ini hidup tidak rukun balas itu. di lingkungan masyarakat. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Tuliskan contoh pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Jawabannya. Bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Oke. Pekan warga di lingkungan saya sering mengadakan kegiatan gotong royong membersihkan area sekitar. Semua orang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa turut serta dalam kegiatan ini kami membersihkan selokan, memotong rumput liar, dan mengumpulkan sampah bersama-sama. Dengan saling bekerja sama, lingkungan kami menjadi lebih bersih dan nyaman untuk ditinggali. Apa manfaat hidup rukun sebagai semangat persatuan di lingkungan masyarakat? Jawab. Meningkatkan solidaritas sosial, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas hidup. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Ada yang bertanya? Begitu banyak pertanyaan tadi. Dah. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Selanjutnya kelompok 2 ke depan. Jadi nanti baru kita bahas bersama ya. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya ini kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit. Tak nampak dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Umur. Nama saya Wanda. Perkenalkan, nama saya Ilham. Perkenalkan, nama saya Sikit. Kami akan menyampaikan diskusi kami. Selanjutnya. Hasil diskusi kami.
Lanjut. Apa hasil diskusi kalian tadi? Sampaikan lah. Apa perbedaan yang ada? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Berdasarkan penjelasan tentang perbedaan yang memuaskan, jawablah pertanyaan dua ini. Apa perbedaan yang ada? Jawab pertanyaan yang perbedaan yang ada di kampung Cempaka meliputi suku, agama, dan budaya. Bagaimana menyikapinya? Kelima, sahabat menyikapi perbedaan ini dengan toleransi, saling belajar dan berbagi tradisi seperti menari, memasak, dan membuat budaya. Lanjut. apa manfaat hidup rukun? Apa manfaat hidup rukun? Jawab. Manfaat hidup rukun di tengah perbedaan adalah terciptanya kebersamaan, Mana pembahasan? kebersamaan, perdamaian, dan kerjasama yang kuat di masyarakat. Berdasarkan cerita tentang hidup rukun di rumah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Contoh pengalaman hidup. Contoh pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Jawab. Berbagai tugas di rumah, semua anggota keluarga saling membantu menyelesaikan tugas rumah tangga. Misalnya ayah dan ibu sebagai tugas mencuci piring, mengupit, dan perhatikan rumah kepada anak-anak kakak, membantu adik-adiknya. Oke, yang nomor 2-nya. Pertanyaan nomor 2. Selanjutnya. Nah, Apa manfaat hidup rukun sebagai semangat persatuan lingkungan masyarakat? Jawab. Meningkatkan toleransi dan kebersamaan, menciptakan lingkungan rumah yang damai dan nyaman, mengajarkan nilai toleransi dan pengertian, ya. mengembangkan empati dan kepedulian. Sudah. Buka sisinya jawab. Ada sahabat yang mau bertanya? Ada kelompok lain mau bertanya seputar tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok 2, bagaimana mereka tadi sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Lanjutkan yang terakhir. Ya, cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain diam. In. Berdasarkan cerita tentang perbedaan yang memuaskan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa perbedaan yang ada? Perbedaan yang ada di kampung Cempaka meliputi suku, agama, dan budaya. Bagaimana menyikapinya? Jawab. Kelima, sahabat menyikapi perbedaan ini dengan toleransi, saling belajar, dan berbagai tradisi seperti menari, barongsai, dan membuat kue penggedet. Apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun di tengah perbedaan adalah menciptanya kebersamaan, berdamaian, dan kerjasama
kemajuan masyarakat. Buat suaranya sama. Tuliskan contoh pengalaman tidak rukun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jawab. Setiap pagi Rina dan teman-temannya selalu datang ke sekolah dari awal sebelum memulai pelajaran. Mereka bersama-sama membersihkan kelas. Rina dan teman-temannya berbagi tugas dengan adil. Ada yang menyapu atau tulis sekolah kelas bersih. Mereka duduk bersama untuk sarapan sebelum berjumpa. Apa manfaat hidup sebagai semangat persatuan? Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, meningkatkan kerjasama, mempererat persahabatan, membangun karakter positif, menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, selanjutnya sesi berikutnya. Apa yang ada yang bertanya? Tidak. Apa pertanyaan Ilham? Apa arti hidup rukun? Apa arti hidup rukun? Sampaikan Elsa. Jadi hidup rukun adalah Rukun adalah hidup rukun dijaga perbedaan adalah menciptanya kebersamaan, kenyamanan dan kerjasama yang kuat di masyarakat. bagaimana Ilham? Jadi katanya tadi merupakan hidup rukun itu merupakan terciptanya kebersamaan, ya kan? Terciptanya kebersamaan di dalam masyarakat. Itu katanya hidup rukun. Bagaimana? Kenapa? Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak. Silakan tutup. Ada Bapak. Kita bertanya Bapak. Nah, tutup. Tangan di bawah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup. Nah, seperti apa? Jadi semua sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sudah dengarkan, Luis? Sudah. Jadi di sini tadi sudah ada beberapa pertanyaan, ya kan? Yang pertama tadi berdasarkan cerita tentang perbedaan yang menguatkan. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi apa perbedaan yang ada dalam cerita tersebut? Jadi masing-masing tadi Bapak rasa jawabannya sudah cukup benar. Karena tadi ada yang jawab perbedaan yang ada di kampung Cempaka itu meliputi suku, agama, dan budaya. Jadi di dalam cerita itu banyak perbedaannya, ada beda suku, agama, dan budaya, ya kan? Walaupun berbeda tapi kehidupan di dalam kampung tersebut tetap aman, nyaman, dan damai. Sudah, karena mereka saling menjaga persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Terus bagaimana menyikapi perbedaan tersebut, ya kan? Jadi dalam cerita tadi ada kelima sahabat tadi menyikapi dengan toleransi, saling belajar, berbagi tradisi, seperti menari barongsai dan membuat tumpeng gede, seperti itu. Dan yang terakhir tadi manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tadi di tengah perbedaan ada terciptanya kebersamaan, terus perdamaian dan kerjasama yang kuat di dalam masyarakat. Itu merupakan salah satu contoh hidup rukun di tengah masyarakat. Terus jadi pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya tadi bekerja sama dan membersihkan lingkungan, terus saling membantu antar tetangga, terus menghargai perbedaan dan hidup bertoleransi. Nah, selanjutnya manfaat hidup rukun dalam menjaga persatuan dan kesatuan tadi, yaitu meningkatkan solidaritas sosial, terus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, terus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas hidup. Jadi itu merupakan manfaat hidup rukun. Jadi semua yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Makanya tetaplah hidup rukun di dalam masyarakat, apalagi kita ini di dalam lingkungan sekolah, ya kan? Di dalam sekolah ini kan terkadang ada yang berkelahi,
Jadi itu jangan dibuat lagi. Jadi usahakan tetap rukun di dalam kelas. Ketika piketnya hari ini saya menyapu dah, kerjakan semua itu dengan rasa tanggung jawab. Sehingga akan terciptalah lingkungan belajar yang nyaman, terus meningkatkan kerjasama, apalagi mempererat persahabatan, biar tidak saling ngejek lagi, terus membangun karakter positif dan menjaga persatuan dan kesatuan yang terpenting dalam hidup rukun ini. Manfaatnya itu adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada, sehingga sikap toleransi itu tetap kita kembangkan, ya. Seperti tadi di kampung Cempaka tadi, mereka saling bekerja sama, terus meningkatkan toleransi, ya kan? Seperti itu. Jadi selanjutnya ada soal evaluasi yang akan kita kerja bersama-sama dengan menggunakan metode quiz dengan metode kertas seperti biasanya, ya. Jadi seperti biasa, ya. Ini satu orang satu. Jawab player slide 13. 13, mana 13? Nah, jadi dengan player. Udah, dipas, itu pas. Pertanyaan pertama. Hidup rukun dalam perbedaan bertujuan untuk A. menyebabkan pertengkaran, B. membuat masyarakat terpecah, C. menjaga persatuan dan kesatuan, D. menghilangkan kebudayaan daerah. Jawabannya? Udah, angkat kertasnya. Sudah? Bapak akan mulai memindainya. Oke. 7, 9, 10, 11 nih. Masih 11, satu orang lagi. Dah. Oke. Jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C, menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi hidup rukun dalam perbedaan bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Benar semua? Ya, benar semua. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Contoh sikap hidup rukun di lingkungan sekolah adalah menghargai pendapat teman, memaksakan pendapat pada teman, D. mengabaikan teman yang berbeda pendapat, D. membuat kelompok dengan teman yang pendapat sama. Jawabannya? Sudah dikunci jawabannya? Angkat kertasnya. Sudah diangkat? 3, 2, 1. Bapak mulai merespon. Oke, 12. Nah. Oke, jawabannya adalah A. menghargai pendapat teman meskipun berbeda. Jadi hanya 3 orang yang benar, ya. Lanjut. Manfaat hidup rukun di lingkungan rumah adalah pertengkaran antara keluarga, menjalin hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, menyebabkan anggota keluarga saling menjauhi, menimbulkan perselisihan antara keluarga. sudah 3, 2, 1. Masih 10. Siapa yang belum? Kalau bagus sudah bagus. Dari 5. Dari mana? Jangan digoyangkan kertasnya. Oke, ya.
Jawabannya adalah B. Menjalin hubungan yang. Oke, pertanyaan selanjutnya yang keempat. Sikap hidup rukun di lingkungan masyarakat adalah Sudah diisi jawabannya? Sudah? Oke. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah A. Menghormati perbedaan. Sikap hidup rukun di lingkungan masyarakat adalah dengan cara menghormati perbedaan. Pertanyaan nomor 5. Oke. jika ada teman yang berbeda pendapat dari sekolah jika ada kesepakatan dalam adalah mengajarinya dapatnya Oke, lanjut. berdasarkan dan menghargai pendapat dan memaksanya untuk berjuang dalam kita mengabaikan Sudah. 3, 2, 1. Bagus. Sudah. Oke. Jawabannya adalah B. Mendengarkan dan menghargai pendapat. Pertanyaan nomor 6. Hidup rukun dalam dapat tercipta jika setiap individu mengutamakan apa? Angkat kertasnya. 3, 2, 1. Satu lagi. Oke. Jawabannya adalah C. Kerjasama dan toleransi. Lanjut pertanyaan 7. Empat lagi. Manfaat hidup rukun dalam masyarakat adalah menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi pemerintah warga, C. Meningkatkan hidup, kemudian D. Membuat masyarakat saling bermusuhan. C. Kerjasama dan toleransi. Lanjut pertanyaan 7. Empat lagi. Manfaat hidup rukun dalam masyarakat adalah menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi pemerintah warga, C. Meningkatkan hidup, kemudian D. Membuat masyarakat saling bermusuhan. Sudah tadi. 3, 2, 1. Angkat. Oke, jawabannya adalah A. Menjaga keamanan dan ketertiban. Sudah jawab benar tadi? Pertanyaan berikutnya. hidup rukun di sekolah dapat ditunjukkan dengan cara selalu berkompetisi untuk menjadi yang bekerja sama dan berhasil kelas membuat kelompok Lanjut. kelompok dengan teman tertentu menghindari Ya, kunci jawabannya 3, 2, jangan sampai terbalik. 1. Oke, tunggu. Oke, 9 dah. Aku angkat. Oke.
Ya, jawabannya adalah B. B. Bekerjasama dalam kegiatan kelas. 9. Kita semua ya. Salah satu contoh perilaku hidup di mana rumah adalah melakukan melakukan pekerjaan rumah dan melakukan mengabaikan tanggung jawab sebagai anggota keluarga. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Nah, jawabannya adalah A. Siapa yang jawab B? Oke, pertanyaan terakhir. Toleransi terhadap perbedaan pemikiran masyarakat akan mengembangkan dan perselisihan keamanan dan kedamaian yang saling sehat, kejagaan kesemuanya. Jadi jawabannya 3, 2, 1. Nah, oke. Jawabannya adalah B. Oke. Sudah, sekarang duduk. Sudah dengarkan. Jadi untuk ini rekapnya nanti Bapak kasih tahu. Untuk hasil yang tadi ya. Jadi sekarang tadi kita sudah melaksanakan kerja kelompok. Terus melaksanakan evaluasi dengan kuis metode kertas. Selanjutnya sekarang setelah rangkaian kegiatan tadi, Bapak ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Dari apa yang kita pelajari tadi? Coba dulu, paham? Apa tadi? Kenapa? Ya, guna perbedaan. Jadi kita dengarkan, ya. Apapun itu, kita sebagai manusia nantinya harus menjaga hidup rukun di dalam baik itu di kelas, masyarakat maupun di rumah. Apalagi di rumah ya, harus saling bertoleransi, bekerja sama, ya kan? Bantu orang tua di rumah, ya kan? Cuci piring, mengepel, ya kan? Menyapu, ya Wanda? Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya itu harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi Bapak rasa cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi, terutama tentang hidup rukun, bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, masyarakat maupun di rumah, sehingga persatu dan kesatuan tersebut tetap terjaga di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Baiklah, anak-anak, selanjutnya sudah. Sekarang satu orang pimpin doa ke depan. Pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai.
Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Jadi lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.